Sebulan terakhir, peretas Bjorka menjadi perbincangan di jagat maya karena berhasil meretas sejumlah data pribadi dan dokumen negara. Identitasnya pun diburu sebab Bjorka juga membocorkan data publik. Kami menemui white hat hacker untuk mengetahui seberapa mudah data pribadi masyarakat Indonesia dicuri akibat keamanan cyber situs pemerintah yang lemah. Sebulan terakhir jagat maya geger akibat ulah peretas dengan identitas Bjorka. Peretas yang pertama kali muncul di situs gelap Bridge Forum pada 9 Agustus lalu itu telah menjual data pribadi yang diklaim adalah milik warga Indonesia. Di Bridge Forum, Bjorka telah membuat 6 tweet atau topik yang berisi 17 unggahan. Beberapa data yang diklaim berhasil ia retas diantaranya database pelanggan provider internet IndiHome, 105 juta data pemilih di database KPU, penjualan data 1,3 miliar SIM card di Indonesia, hingga surat menyurat antara Badan Intelijen dan Presiden Indonesia. Tak hanya itu, Bjorka juga membocorkan data-data pribadi sejumlah pejabat melalui Twitter. Sebut saja Menkominfo Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, hingga Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ia juga mencuitkan sederet pernyataan kontroversial, misalnya terkait Denny Siregar yang menikmati uang pajak untuk membuat polarisasi di tengah masyarakat, mengkritik Menteri BUMN Erick Thohir soal harga BBM, hingga menyinggung Puan Maharani yang merayakan ulang tahun di tengah demonstrasi kenaikan harga BBM. Lalu siapa sebenarnya entitas bernama Bjorka ini? Banyak netizen kemudian menganalisis dari sisi gaya bahasa Inggrisnya. Ini gaya bahasa Inggris orang Indonesia itu yang ngomong gitu. Ada misalnya orang Indonesia kan suka bilang dalam kalimat, di depan kalimat itu ada kata karena gitu. Atau dalam bahasa Inggris itu because. Ya, harusnya because itu setelah koma because kayak gitu kan, atau because of dalam bahasa Inggris. Jadi itu nggak umum di bahasa Inggris yang disampaikan oleh orang yang ngerti bahasa Inggris atau di luar. Jadi menunjukkan seorang Indonesia banget. Siapa dia ya tergantung, bisa orang Indonesia bisa bukan, dan bisa juga bukan satu orang. Jadi karena perlu kita ingat bahwa di internet itu semuanya berdasarkan kredensial. Jadi siapapun yang memiliki kredensial dianggap mewakili orang itu. Meski sosoknya masih diburu, tetapi munculnya Bjorka menandakan betapa rentan keamanan siber di Indonesia. Kami menemui salah satu white hat hacker Indonesia, Putra Aji, untuk mengetahui betapa mudahnya meretas situs pemerintah. Putra yang pernah meretas situs NASA ini mengatakan situs-situs pemerintah menjadi playground bagi peretas pemula. Sangat mudah banget untuk menemukan celah keamanan di situs pemerintah. Tadi saya pakai teknik dorking dan juga saya dapat URL dan ada parameternya. Nah, di tulisan you have an error in your SQL syntax itu biasanya itu berpotensi tinggi karena potensinya seperti apa. Jadi ada jenis kerentanan yang namanya SQL injection. Jadi kasarnya memang biasanya hacker-hacker itu bisa menemukan kerentanan SQL injection dari parameter-parameter yang terinfeksi. Salah satunya seperti ini. Biasanya kalau memang sudah ada tulisan-tulisan kayak gini, ini kayaknya sudah bisa dilakukan eksploitasi SQL injection gitu. Nah, dampaknya seperti apa? Jadi si hackernya itu bisa mengambil database-nya itu semuanya mungkin ya. Menurut laporan Global Data Breach Stat Survey triwulan 3 tahun 2022, Indonesia menempati urutan ketiga negara yang datanya paling banyak diretas di bawah Rusia dan Perancis. Selama Juli hingga September 2022, terjadi 12,7 juta aksi peretasan data di Indonesia. Sedangkan Rusia mengalami 14,7 juta dan Perancis 12,9 juta peretasan data. Dampak yang paling ringan itu adalah data kependudukan kita digunakan untuk membuat kartu identitas palsu. Jadi berbekal belangko KTP kosong, mereka masukkan kartu identitas informasi kependudukan yang asli. Nah, lalu dengan identitas yang asli ini, lalu mereka melakukan aksi kriminal.
Menurut Alphonse, pemerintah perlu benar-benar serius menanggulangi kebocoran data warganya agar tidak ada dampak yang lebih parah seperti Brexit di Inggris atau bahkan Arab Spring di Timur Tengah. Satrio Adi, Fajar Ahmad, Jakarta.